sambutan Ketua DPRD Kota Bontang kepada Bapak Andi Faisal, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan Rais Suriah PBNU Kalimantan Timur Kiai Haji Ali Khalil, serta seluruh jajaran yang hadir. Yang saya hormati, yang saya muliakan Ketua NU beserta Rais Suriah Pak Kiai Mulkan Azima. Inilah sebenarnya saya dari kemarin diminta untuk memberi sambutan mewakili pemerintah. Jadi yang pertama menyampaikan permohonan maaf dari Bunda Neni dan Pak Agus Haris. Bunda Neni sedang berada di Jakarta hari ini, besok ada audiensi dengan Kementerian Pan-RB, dan Pak Agus Haris sementara perjalanan pulang dari Samarinda ke Kota Bontang. Kemarin disampaikan oleh pengurus untuk mewakili pemerintah. Sampai tadi malam juga saya mikir-mikir, saya tidak berani ngomong di depan kiai-kiai. Karena kiai-kiai ini sudah sumber-sumbernya ilmu, sumber-sumbernya berkah. Nah, tidak berani kita ngomong salah-salah. Makanya dari tadi bolak-balik saya tanya sama Ketua NU Bontang, Hartono. Ini Pak Kiai Khalil ini Rais Surya, ada Rais itu ada ketuanya lagi, atau ternyata Rais itu artinya ketua. Nah, baru tahu saya hari ini karena memang baru pertama kali saya bergabung dengan acara-acara di Nahdlatul Ulama di Kota Bontang. Jadi baru mulai mau mengetahui struktur daripada kepengurusan, kemudian dari yang namanya Rais Surya, kemudian pengurus Tanfiziah dan lain semuanya. Tapi insya Allah nanti kedepannya pasti saya sudah mengenal lebih dalam dengan Bapak Ibu semua. Yang saya hormati yang mewakili pemerintah Kota Bontang yang hadir, kemudian seluruh jajaran pengurus Nahdlatul Ulama baik tingkat kota, tingkat kecamatan, terkhusus saudara-saudara saya semua yang baru saja melaksanakan pelantikan, dan ibu-ibu semua yang cantik-cantik, yang kalau kita klasterkan dari jilbab-jilbabnya ini dari berbagai macam majelis taklim yang ada di Bontang Selatan khususnya. Karena saya lihat tadi kalau bajunya sama warnanya putih tapi jilbabnya beda-beda, berarti ini kelompoknya beda-beda ini, tapi sama-sama di NU Bontang Selatan. Yang tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Maha Kuasa, sehingga pada malam hari ini sama-sama kita bisa melaksanakan menghadiri kegiatan puncak Hari Santri Nasional dirangkai dengan pelantikan MWC NU Bontang Selatan dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama DPRD Kota Bontang, mewakili pemerintah Kota Bontang, mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya selamat kepada seluruh saudara-saudara saya, bapak-bapak yang baru saja dilantik menjadi pengurus MWC NU Bontang Selatan, dan juga ranting Bontang Selatan. Jadi ada Masjid Al-Fatah dan juga Masjid Al-Hijrah. Tentunya kalau kita melihat jumlah dari seluruh kader NU yang mengisi di tiap kelurahan MWC NU itu ada di Bontang Selatan, Bontang Utara, Bontang Barat, dari ketua sampai jajarannya mungkin kalau di total 1000 ketua ya. Artinya ini suatu potensi kekuatan luar biasa, tanggung jawab dan amanah yang begitu luar biasa untuk sama-sama kita berdakwah, dan kemudian bagaimana kita bisa sama-sama membentuk karakter anak-anak Bontang yang lebih berkualitas. Karena tanggung jawab kita bersama semua membentuk karakter anak Bontang hari ini tidak cukup hanya intelektualnya, tetapi spiritualnya juga harus kita isi. Lainnya itu saya kira kalau ibu-ibu semua, Kota Bontang ini hampir semua RT-nya itu ada majelis taklimnya. Saya kira kalau 499 RT, plus minusnya paling sedikit 490 majelis taklim ada di Kota Bontang. Ditambah dengan seluruh ranting-rantingnya NU yang dilantik saja itu sudah 1000. Tadi disampaikan oleh Pak Kiai Mulkan Azima bahwa motor penggerak utama dari yang namanya Nahdlatul Ulama itu adalah di tingkat-tingkat rantingnya. Nah, olehnya itu
mari kita sama-sama mewakili pemerintah, saya meminta kepada kita semua untuk bagaimana bisa membantu pemerintah menyiapkan generasi-generasi muda kita. Karena kalau kita berbicara untuk diri kita sendiri, hari ini kita sudah habis dengan diri kita sendiri. Kita tinggal hablum minallah, tinggal hubungan dengan Allah. Ya hablum minannasnya karakter kita sudah terbentuk karena Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang sudah berusia, saya kira memiliki tingkat kedewasaan dan kematangan berpikir dalam kehidupan sudah di level teratas. Nah, tetapi anak-anak kita hari ini yang tentunya harus kita siapkan semuanya. Bagaimana kita bisa membentuk generasi muda kita yang berkarakter. Berkarakter itu tidak cukup hanya pintar, tapi spiritualnya, agamanya. Hari ini kita sangat sedih kalau ada anak-anak, saya sudah pernah survei, ada 7, 10 kita tanya, 7 masih jawabnya itu masih tidak yakin. Rukun Islam itu ada berapa, rukun iman itu ada berapa, sebutkan. Hari ini itu sudah hilang. Dengan begitu derasnya perkembangan teknologi, begitu derasnya kemajuan teknologi, perubahan zaman, tidak ada kata lain kecuali dari kita semua, Bapak Ibu semua bisa membantu pemerintah untuk bagaimana membentuk namanya karakter anak-anak bangsa. Tidak usah jauh-jauh, ibunya majelis taklim belum tentu bisa membentuk karakter anaknya sendiri untuk bisa sholat 5 waktu, padahal ibunya setiap minggu majelis taklim. Makanya kita perlu kekuatan komunitas, kita perlu kekuatan kelompok untuk bagaimana bisa mendidik anak-anak kita. Karena saya kira Kota Bontang ini cuman bisa maju ke depan kalau kita diisi oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Kita ini tidak punya sumber daya alam, tentunya bagaimana anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang cerdas, bagaimana kita menyiapkan untuk mereka ke depan. Seperti saya sampaikan tadi, kalau kita ini sudah habis lah. Kita bagaimana menyiapkan generasi-generasi muda kita untuk menjadi generasi yang tangguh, berkarakter, yang tentunya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya mengapa pendidikan itu menjadi sektor yang paling prioritas di dalam pemerintahan Bunda Nedi dan Pak Gus Haris. Kami di DPRD selalu tidak henti-hentinya mengalokasikan yang namanya mandatory spending pendidikan itu. Kemudian bagaimana dimulai dari November ini kita bagaimana yang namanya insentif guru agama, insentif guru ngaji itu sudah kita naikkan jadi 2 juta. Ini tidak serta-merta kita naikkan begitu saja, tetapi tentunya ada tanggung jawab dari Bapak Ibu semua yang mendapatkan insentif itu. Ketika kita memberikan alokasi anggaran 2 juta per bulan, tetapi tentunya pemerintah juga ingin ada feedbacknya, ada timbal baliknya. Guru ngaji, kemudian insentif penggiat agama, bagaimana bisa lebih termotivasi lagi, lebih memiliki lagi yang namanya apalagi namanya semangat untuk bisa terus memberikan pemahaman, memberikan pembelajaran, pengetahuan tentang agama kepada seluruh anak-anak kita yang ada di Kota Bontang. Itu tujuannya. Nah, mudah-mudahan MWCNU Bontang Selatan hari ini yang sudah dilantik memiliki komitmen yang sama dengan pemerintah. Bagaimana kita sama-sama bertanggung jawab, tidak hanya urusan dakwah, tidak hanya untuk memastikan bahwa Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral yang lain, yaitu tanggung jawab kita sektor pendidikan, kesehatan, sosial, dan lain semuanya. Saya kira kalau ini semua bisa kita laksanakan, tentunya sangat membantu pemerintah. Saya menitip, saya sampaikan dari tadi, saya menitip kepada kita semua. Tentunya kalau bahasa kasarnya menitip itu tentu ada timbal baliknya. Kalau saya titipkan tentunya pasti harus ada amunisinya. Tidak mungkin sebuah organisasi apa saja, tidak mungkin akan bisa bergerak, tidak mungkin akan bisa berakselerasi kalau tanpa ada namanya logistik. Betul? Nah, oleh karenanya itu ketika saya menitipkan, mari kita bersinergi bersama pemerintah, usulkan kegiatan-kegiatan, utamanya pendidikan karakter, latihan dasar kepemimpinan, pendidikan karakter, sehingga apa? Sehingga kita semua ini bisa memiliki pemahaman yang cukup terkait dengan organisasi kita, kemudian bagaimana tugas dan tanggung jawab kita dalam kita bernegara dan berorganisasi. Jadi saya minta ketuanya nanti
kalau ada kegiatan di tahun depan, bagaimana kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin ini nanti lewat Ketua DPR, nanti sampaikan saja, nanti kita alokasikan kegiatan-kegiatan yang memang bermanfaat untuk organisasi. Ya. Jadi nanti tahun depan kalau mau bikin pelatihan dasar kader, mau bikin selawat Bontang Selatan dan semuanya sampaikan kepada saya, insya Allah saya akomodir. Cuma tadi saya agak protes ke ranting Bontang Utara. Tadi disinggung-singgung masalah jaket, saya bilang ini kayaknya dibocorkan lagi. Bontang Utara itu kemarin saya bantu jaket, ya. Tapi saya tidak hadir pelantikannya. Nah, hari ini saya datang pelantikan, ini komplain lagi sama Utara. Kemarin abang tidak datang katanya. Kenapa sekarang datang? Jadi bingung kita. Nah tiba-tiba bocor-bocoran minta juga jaket. Jadi ya. Tapi tidak apa-apa, itulah tugas kita sama-sama. Artinya ini adalah bagian daripada kita bisa menjadi sebuah keluarga besar yang ada di Kota Bontang untuk sama-sama berkontribusi untuk pemerintah dan masyarakat. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada seluruh saudara-saudara saya yang baru saja dilantik. Mudah-mudahan berkah dan amanah dan tentunya bisa berkontribusi bermanfaat untuk seluruh masyarakat Kota Bontang. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan tanpa mengurangi rasa hormat Pak Kiai, saya izin pamit meninggalkan tempat karena ada Kota Tegal dapat medali urutan 8. Bapak Andi Faisal semoga sehat dan kantongnya tebal. Insya Allah tahun depan MWJ Selatan dicairkan bantuan. Amin. Amin ya rabbal alamin.